Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina وعلى قدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah Maghrib Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita senantiasa patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah senantiasa curahkan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita zahiran wa batina, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik dalam bentuk materi yang kita lihat, yang kita rasakan oleh panca indera kita, ataupun nikmat-nikmat yang non materi, yang mana ketika kita bersyukur, kebaikannya justru kembali kepada kita. Kesyukuran kita tidak menambah kedudukan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya, melainkan kesyukuran itu adalah untuk diri kita juga. Manfaatnya kembali kepada hamba-hamba yang bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan nikmat Allah sangatlah banyak yang wajib untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jika kalian bersyukur, manfaat yang kalian dapatkan adalah akan ditambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sebaliknya jika kalian tidak bersyukur, justru keburukannya juga kembali kepada kalian, yang mana kalian akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalian telah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya menuntut untuk kalian bersyukur, namun justru kalian kufur dan mengingkari nikmat tersebut yang Allah berikan pada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa sadar, senantiasa teringat akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita, untuk kita senantiasa mensyukurinya dengan hati, lisan dan amalan kita, sehingga kelak di akhirat kita tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di kehidupan dunia ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah, teladan dan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Maghrib Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib lil Imam Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Sekarang kita masih pada bab At-Targhib fi kalimatin yaquluhunna hina ya'wi ila firashihi, motivasi, anjuran, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan yang dianjurkan beserta dengan keutamaan-keutamaannya ketika seseorang hendak tidur. Wa ma jaa fi man la yanamu wa ma jaa fi man nama wa lam yadhkurillaha ta'ala, dan beberapa hadis yang menyebutkan
keadaan dan kondisi atau terhadap orang yang tidur tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Pada pertemuan yang lalu ada satu hadis yang telah kita sebutkan, satu di antara zikir yang amat baik untuk kita amalkan, kita baca sebelum tidur. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan satu zikir dan satu adab, yaitu ketika dua adab beserta dengan zikir, yaitu berwudu sebelum tidur, itu sangat dianjurkan. Kemudian minimal memulai tidur kita dengan berbaring di atas sisi kanan kita atau lambung kanan kita. Kemudian Rasulullah mengajarkan di antara zikir yang boleh dan sangat dianjurkan untuk diamalkan dan kandungannya sangat luar biasa, maknanya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Artinya tawakal, berserah diri kepada Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena rasa cinta, rasa harap dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat berserah diri, bersandar kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Ini diantara zikir yang boleh dan dianjurkan oleh Nabi SAW, disunnahkan oleh beliau untuk dibaca sebelum kita tidur. Dan kata beliau, fa in mutta min lailatika fa anta ala al-fitrah, fa anta ala al-fitrah. Jika Allah takdirkan tidur, itu adalah akhir dari kehidupan kita, atau setelah tidur itu tidak ada lagi kesempatan bangun, alias meninggal setelah membaca zikir itu dan tertidur dan meninggal, maka dia meninggal di atas fitrah, yaitu di atas keimanan, kesucian iman. Itu fitrah manusia adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, itu hadis yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Layla. Qal haddatsana Ali, beliau menceritakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengisahkan anna Fatimah, bahwasanya Fatimah istri beliau, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtakat ma talqa min ar-raha fi yadiha, bahwasanya Aisyah menyampaikan keluhannya terhadap beratnya pekerjaan di rumah, yaitu tangannya sampai berbekas karena bekerja untuk menghaluskan atau membuat tepung untuk dijadikan adonan roti. Wa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau mendatangi ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu yang merupakan ayah beliau radhiyallahu anha. Fantalaqat, lalu dia berangkat, falam tajidhu wa laqiyat Aisyah. Ketika dia mendatangi Rasulullah, rumah Rasulullah sallallahu, Rasulullah sedang tidak ada di rumah, dan beliau mendapati istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa akhbaratha, lalu Fatimah mengabarkan dan menyampaikan maksudnya kepada Aisyah. Dia menceritakan apa maksud kedatangannya pada Rasulullah SAW. Dia ingin
dicarikan pembantu atau khadim, pelayan yang bisa membantu meringankan pekerjaan rumah itu. Falamma jaa, maka fa akhbaratha, falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi telah datang ke rumah Aisyah, akhbarathu Aisyatu bimaji'i Fatimah ilaiha, maka Aisyah yang kemudian menyampaikan hajat dari Fatimah kepada ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka Aisyah menceritakan bahwasanya datang Fatimah, dan menyampaikan hajatnya, bahwasanya dia menginginkan ada pembantu di rumahnya atau khadim yang bisa meringankan pekerjaannya yang cukup berat. Terutama ketika membuat tepung untuk dijadikan adonan roti sampai berbekas tangan beliau. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, maka Ali kemudian melanjutkan riwayatnya, kemudian Nabi mendatangi kami. Kemudian Nabi mendatangi kami, kata Ali radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan perhatian seorang ayah sekaligus mertua Ali radhiyallahu taala anha terhadap permasalahan anaknya atau menantunya. Wa qad akhadna maj'ana, dan ini sudah malam hari. Sampai kata Ali, kami sudah hendak untuk tidur. Kami sudah berada di tempat istirahat, tempat tidur. Fadhahabna naqum, maka kami pun beranjak hendak bangun. Karena sudah berbaring Fatimah bersama dengan Ali, itu sudah malam. Tetapi ini di antara akhlak mulia seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak mulia Rasulullah SAW sebagai seorang ayah, ketika melihat ada problem yang dialami, ada hajat yang sedang dihadapi oleh putrinya atau rumah tangga anaknya, maka dia berupaya untuk memberikan solusi, memberikan solusi dan memberikan perhatian yang luar biasa. Sampai sudah waktu istirahat malam hari, dia pun datang. Ini potret ayah yang patut untuk diteladani oleh seorang ayah terhadap problem yang dihadapi oleh rumah tangga anaknya, memberikan solusi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala makanikuma, maka Nabi mengatakan, tetap di tempat kalian, tidak perlu bangun, tetap di tempat kalian. Dan ini secara umum, Nabi adalah orang yang sangat dihormati, tetapi dia bukan orang yang selalu menuntut untuk diberikan penghormatan. Tetapi beliau adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh keluarganya dan oleh sahabatnya. Tetapi beliau tetap bersikap tawadhu. Sebagai bentuk penghormatan, ketika ada yang datang adalah kita mesti duduk, kita mesti menjamunya dan seterusnya. Ketika kita tertidur, kita harus bangun. Ketika kita berbaring, kita harus duduk. Tetapi Nabi dengan ketawaduan, beliau mengatakan ala makanikuma, tetap saja di tempat kalian. Faqa'ada bainana, lalu beliau kemudian berdiri di hadapan kami. Thumma qala, lalu beliau menyampaikan nasihat, menenangkan dan berwasiat kepada anaknya yang telah merasakan ada beban yang berat dalam pekerjaan rumah tangganya. Maka dia memberikan tawaran dan solusi untuk kemudian menghilangkan perasaan itu. Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuhuma, kata beliau SAW, maukah kalian aku ajarkan, maukah kalian berdua aku ajarkan satu kebaikan, satu hal yang lebih baik, mimma sa'altuma, daripada apa yang kalian hendak minta kepada saya. Mana tadi permintaan Fatimah kepada Rasulullah agar diberikan atau dicarikan khadim, pembantu khusus yang bisa membantu meringankan pekerjaan
rumah. Maka Nabi menawarkan yang lebih daripada itu. Iya, jadi Nabi tidak memberikan yang sesuai apa yang dia minta, tetapi yang ditawarkan oleh Nabi SAW kepada anaknya adalah sesuatu yang nilainya lebih berharga, lebih besar nilainya daripada yang sekedar yang diminta oleh anaknya. Ini luar biasa, satu nilai akhlak yang tinggi. Iya, ketika seseorang mampu kemudian melakukan hal semacam itu, memberikan yang lebih, memberikan respon yang jauh daripada yang diminta atau yang diharapkan oleh seseorang yang datang kepadanya. Maka Nabi SAW mengajarkan, idza akhadtuhuma madja'akuma, jika kalian hendak tertidur atau hendak tidur di malam hari, jika kalian sudah menuju ke tempat tidur kalian di malam hari, an tukabbirallaha 34, maka hendaknya kalian bertakbir kepada Allah 34 kali. Jadi 34 kali. Wa tusabbihahu 33, kemudian setelah itu kalian bertasbih 33 kali. Jadi takbirnya 34. Tasbihnya 33. Subhanallah, takbir Allahu Akbar. Wa tahmaduhu 33, kemudian tahmid 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Fahuwa khairul lakuma min khadimin, sesungguhnya itu satu malam atau satu kali diamalkan itu ketika hendak tidur, itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berharga, lebih bernilai daripada satu khadim, satu pelayan yang akan meringankan beban-beban kerja kalian. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini pandangan Nabi. Dan ini mengajarkan kepada kita, di antara solusi problem-problem kehidupan kita, problem-problem keduniaan kita, adalah memahami, mengamalkan zikir-zikir tersebut, mengetahui faedah, mengetahui fadilah, keutamaan dan suatu amalan yang kemudian bisa menjadi motivasi, menjadi hiburan hati kita untuk meringankan beban-beban kehidupan kita. Beban-beban kehidupan kita. Tapi ini keutamaan zikir. Jadi bertambah lagi, tadi sudah kita sebutkan zikir sebelumnya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, sampai terakhir. Itu satu zikir yang boleh dibaca ketika kita hendak tidur. Boleh dibaca semuanya, sebanyak yang kita tahu, dan boleh kita pilih, kita selang-seling bacaan-bacaan tersebut. Yang kedua, dari hadis yang kedua ini adalah takbir 34 kali, kemudian tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Tahu Allahu Akbar 34 kali, subhanallah subhanallah 33, dan alhamdulillah 33. Dan kita tahu keutamaannya yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu lebih baik bagi kita, lebih bernilai daripada kita mendapatkan khadim, pelayan, pembantu yang melayani kebutuhan kita setiap harinya. Setiap harinya. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang berikutnya, yang juga berisi tentang di antara zikir yang bisa kita amalkan menjelang tidur. Hasan li ghairihi derajatnya, hadis yang hasan li ghairihi derajatnya, an Furwah ibnu Naufal an abihi, dari Furwah ibnu Naufal an abihi radhiyallahu anhu, dari ayahnya radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Naufal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Naufal, sahabat yang mulia bernama Naufal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iqra, bacalah, qul ya ayyuhal kafirun, bacalah qul ya ayyuhal kafirun atau surah al-kafirun, thumma nam ala khatimatiha, kemudian tidur
di penghujungnya, atau tidur ketika selesai membaca itu. Tidur dengan menutup sebelum tidur kita dengan surah Al-Kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirk, karena sesungguhnya surah ini adalah surah pembebas dari kesyirikan. Surah yang merupakan bara'ah, bentuk berlepas diri, berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang membaca surah ini, membacanya dengan tentu memahami kandungannya. Qul ya ayyuhal kafirun, dan ini surah dan sudah kita dengarkan kajiannya oleh ustaz kita sebelumnya, Ustaz Tasbih. Mulai dari sababun nuzulnya, kenapa surah Al-Kafirun, sebab turunnya surah Al-Kafirun ketika orang-orang musyrik mau mengajak orang-orang beriman atau mengajak Rasulullah dan para pengikutnya untuk juga berbuat kesyirikan yang ingin dikemas dalam istilah toleransi dalam beribadah dan beragama. Orang-orang kafir mengajak Nabi SAW, orang-orang musyrik mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka setahun, dan kemudian tahun berikutnya sebaliknya. Orang-orang musyrik atau orang-orang beriman, orang-orang musyrik menyembah Tuhan yang disembah oleh orang-orang beriman. Maka Allah pun kemudian menurunkan surah Bara'atun minasyirk, surah Al-Kafirun, sebagai penegasan, bahkan diulang-ulang penegasan itu, bahwasanya orang-orang beriman itu berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sekali-kali saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'budu, dan sekali-kali kalian pun tidak akan menjadi penyembah apa yang kami sembah. Selama kalian masih menyembah Tuhan kalian, maka kalian tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Karena Allah tidak akan terima, Allah tidak akan terima seseorang yang menyembah selainnya lalu dia juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan saya, kata Nabi SAW, tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Diulangi lagi, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah, menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, dan intinya adalah lakum dinukum, untuk kalian agama kalian, waliyadin, dan untukku agamaku. Jadi ini dianjurkan, dan ini menunjukkan pentingnya sebelum tidur itu mengevaluasi dan memurnikan kembali tauhid. Memurnikan kembali tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang tadi disebutkan, an-naumu syaqiqul maut. Tidur itu adalah saudara kandungnya kematian. Dan di antara hal yang paling penting untuk diperbaiki dan senantiasa dievaluasi karena khawatir terhadap kematian adalah masalah akidah kita. Karena itulah modal paling penting, itulah perkara yang paling penting untuk diperhatikan seorang hamba, dan menjadi bekal yang paling penting seorang hamba setelah kematiannya adalah masalah tauhidnya. Makanya banyak dari zikir-zikir, bacaan-bacaan menjelang tidur adalah bacaan yang menguatkan keimanan, menguatkan tawakal, berserah diri, memurnikan akidah, memurnikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai tidur itu adalah akhir kehidupan kita di dunia ini, maka kita meninggal dalam keadaan telah mengoreksi dan muhasabah terhadap akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan surah Al-Kafirun dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Fa innaha bara'atun minasyirk, karena surah ini adalah bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Maka ketika seseorang tertidur, maka dia membebaskan dirinya atau mengevaluasi kembali akidah dan tauhidnya, bahwasanya dia betul-betul
berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Dan ketika dia meninggal dalam keadaan telah membebaskan dirinya, telah mengikrarkan bara'atun minasyirki, maka ini sebuah kemuliaan, sebuah kematian yang sangat mulia ketika bisa menutupnya kehidupan di dunia ini dengan telah berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bacaan ketiga yang disunnahkan untuk kita baca sebelum tidur. Nah, maka kita kondisikan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang sahih, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khoslatani atau khultani, ada dua perkara, la yuhafidhu alaihima abdun muslimun illa dakhala al-jannah, yang mana dua perkara tersebut, dua amalan tersebut ketika diamalkan, tidaklah seorang hamba mengamalkan keduanya, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Huma yasirun, kata Nabi SAW, kedua ini, kedua ucapan tersebut atau kedua hal tersebut sangatlah ringan, sangatlah ringan. Wa man ya'mal bihima qalilun, huma yasirun wa man ya'mal bihima qalilun, kedua hal tersebut sangat ringan. Mengucapkannya tidak butuh waktu yang banyak, hanya hitungan detik mungkin untuk menyebutkannya. Tidak membutuhkan modal harta untuk melakukannya, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan pikiran yang berat untuk melakukannya. Wa man ya'mal bihima qalilun, hanya saja yang bisa dan mampu mengamalkannya hanya sedikit saja. Jadi Nabi sudah tahu, Nabi sudah prediksikan, amalan ini sangat ringan, beliau ajarkan, tetapi sangat sedikit yang mengamalkannya. Apa itu? Yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran. Pertama, yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran, adalah bertasbih. Ini diantara zikir setelah salat. Nah, meskipun ulama berbeda pendapat tentang istilah duburis salah. Duburis salah, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Fi duburis salah adalah, karena ini bagian dari zikir salat, kemungkinan adalah setelah selesai salam. Yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran, pertama bertasbih setelah selesai salat 10 kali. Wa yahmadu ashran, ini bilangan yang lain. Jadi bilangan ada yang 33, ada yang 10. Ini masing-masing punya riwayatnya. Meskipun keduanya boleh diamalkan dua-duanya, ataukah ketika kita amalkan yang 33 sudah kita includekan niat kita yang 10. Jadi kita niatkan dua-duanya. Kita niatkan mendapatkan keutamaan membacanya 10, dan kita niatkan juga mendapatkan keutamaan 33. Ini karena masing-masing punya riwayat yang menyebutkan. Atau mau diamalkan pisah boleh. Baca dulu 10 kali pas selesai salat, atau setelah istighfar, baca 10 kali sesuai hadis ini. Ashran, tasbih, dimulai dari tasbih. Jadi tasbihnya dahulu, 10 kali. Wa yahmadu ashran, kemudian bertahmid 10 kali. Wa yukabbiru ashran, lalu kemudian bertakbir 10 kali. Ini hadis sahih berdasarkan penelitian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini bentuk zikir setelah salat. Jadi boleh tadi dengan dipisah, dibaca terpisah, atau boleh diniatkan karena dia sama dengan 33, diincludekan niat kita 10 tersebut. Fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan. Ucapan ini bilangannya, jumlahnya adalah 150 ketika dibaca setiap 5 waktu. Dibaca setiap 5 waktu,
maka 30 kali 5. Iya, 30 kali 5, 10 tasbihnya, 10 tahmidnya dan 10 takbirnya, berarti 30 kali 5 waktu salat, maka dia khamsuna wa mi'ah. Nah, 150. Iya, bilangannya 150 bil lisan. Iya, jumlahnya 150 yang terucap oleh lisan kita. Wa alfun wa khamsumi'ah fil mizan. Tetapi dalam timbangan nilainya 1500 nilainya dalam timbangan, karena setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, setiap kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Maka 150 yang kita ucapkan dalam satu hari satu malam, dalam setiap selesai sholat 5 waktu, itu dalam timbangan dinilai 1500 kebaikan. Wa yukabbiru 34. Ya, kemudian itu amalan pertama. Amalan pertama adalah zikir, karena disebutkan di awal ada 2 amalan yang siapa yang menjaganya, mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Tapi kata Nabi, amalannya sangat ringan, tetapi waman ya'mal bihima qalil, tetapi yang mengamalkan 2 amalan ini sangat sedikit. Tadi setelah salat. Nah, setelah salat zikir tadi, setelah salat 10 tasbihnya, tahmid dan takbirnya masing-masing 10, dan boleh tadi kita katakan diikut dengan 33 yang dalam hadis lain disebutkan sunnah zikir setelah salat. Kemudian amalan yang kedua, wa yukabbiru 34 idza akhadha madja'ahu, adalah dia bertakbir 34 kali ketika dia hendak berbaring, hendak tidur. Wa yusabbihu 33, kemudian bertasbih 33 kali. Nah, wa yahmadu 33, bertahmid dulu 33 kali, kemudian bertasbih 33 kali. Itu sebelum tidur. Ini diantara amalan juga, ini tambahan lagi. Zikir yang boleh dibaca, diamalkan dan dijaga menjelang tidur adalah zikir, iya takbir. Nah, dengan jumlah bilangan yang ditentukan oleh Nabi SAW adalah ya 34 kali takbirnya, 33 kali tahmidnya alhamdulillah, dan 33 kali tasbihnya subhanallah. Fatilka mi'atun bil lisan. Kata Nabi SAW, zikir ini bilangannya 100 yang kita ucapkan di lisan kita, jumlahnya 100 yang kita sebutkan. 34 tambah 33 tambah 33 pas 100. Kata beliau, wa alfun fil mizan, ketika ditimbang nanti maka dia menjadi 1000 timbangannya, 1000 kebaikan nilainya, dilipat gandakan juga 10 kali lipat. Kata Abdullah bin Amr, falaqad ra'aitu Rasulullah SAW ya'kiduha. Kata beliau, aku melihat Nabi SAW menjaga wirid ini. Aku melihat Rasulullah SAW mengamalkan zikir ini menjelang tidurnya. Qalu ya Rasulullah, maka Abdullah kembali dengan mempertanyakan ucapan Nabi SAW yang pertama tadi, bahwasanya huma yasirun, 2 zikir ini, yaitu zikir setelah salat, iya, kemudian zikir yang diajarkan Nabi setelah menjelang tidur, keduanya ringan, akan tetapi man ya'mal bihima qalil, tetapi yang mengamalkannya sedikit. Maka Abdullah mengatakan, Abdullah bin Amr kembali teringat dengan ucapan tersebut dan bertanya, ya Rasulullah, kaifa huma yasirun wa ya'mal bihima wa man ya'mal bihima qalilun. Bagaimana bisa ya Rasulullah, amalan yang sangat besar pahalanya, amalan yang sangat besar keutamaannya, sangat besar berat timbangannya, kemudian dikatakan siapa yang mengamalkannya masuk surga, iya, sangat ringan dan diamalkan, tidak butuh modal, tidak butuh waktu, hanya hitungan detik, menit diamalkan. Nah, tidak butuh pikiran berat untuk mengamalkannya. Akan tetapi
sedikit yang mengamalkannya. Nah, sedikit yang mengamalkannya. Kenapa bisa seperti itu? Maka Nabi menyebutkan apa alasannya, ya apa sebabnya, dan itu kadang kita rasakan sendiri. Nah, terbukti kita rasakan. Qal Nabi SAW bersabda, ya'ti ahadakum ya'ni syaitanu fi manamihi. Syaitan di antara waktu yang dia perhatikan untuk dia sasar untuk melalaikan hamba adalah menjelang tidurnya. Nah, syaitan datang secara khusus pada waktu menjelang tidur salah seorang di antara kalian. Fayunawwimuhu qabla an yaqula, maka dia akan mengalihkan dia untuk dia tertidur sebelum dia mengucapkan zikir-zikir tadi. Maka perlu waspada sebelum kita tidur. Ada syaitan yang senantiasa mengintai bagaimana agar seorang hamba tertidur bukan dengan zikir kepada Allah. Di antara waktu yang lain selain tidur adalah menjelang kematian. Menjelang kematian, waktu yang sangat diperhatikan oleh syaitan, bagaimana detik-detik itu seorang hamba bisa dipalingkan dari keimanan kepada Allah, termasuk tidur. Karena tidur terkadang menjadi sebab atau menjadi penutup kehidupan orang di dunia. Maka syaitan datang di waktu tidur itu, menjelang tidur, fayunawwimuhu, dia berupaya untuk menidurkan seorang hamba qabla an yaqulahu, sebelum dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika sebelum tidur, atau memalingkannya kepada hal-hal yang bisa melalaikannya dari zikir kepada Allah. Maka ada yang tertidur dengan gamesnya masih beraktif, ada yang tidur dengan televisinya masih menyala, ada yang tertidur dengan lagu kesukaannya, ada yang tertidur dengan seterusnya dan seterusnya. Dan beruntunglah yang tertidur dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dianjurkan memang menutup sebelum kita tidur dengan zikir, diakhirkan. Kalau ada aktivitas bercengkrama, bercerita, berbagi cerita dengan keluarga, bercengkrama dengan anak-anak, maka didahulukan itu. Bercengkrama, bercanda dengan anak dan istri kita, baru setelah itu kita tutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga zikir itu yang menutup sebelum kita tertidur. Itu sebelum tidur. Wa ya'ti fi salatihi, dan juga syaitan datang setiap selesai seorang salat. Wa ya'ti fi salatihi fayudhakkiruhu hajatan qabla an yaqulaha. Dan ini juga kadang kita rasakan setelah selesai salat, tiba-tiba sudah muncul semua urusan kita. Sampai-sampai zikir kita sudah tidak tahu sudah berapa jumlahnya, atau kadang sudah tidak sampai zikir kita, atau tidak sempat lagi berzikir, mulai dari HP kita memalingkan kita, urusan kita dan seterusnya, langsung kita beranjak untuk kemudian kita tidak melupakan dan tidak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu diantara waktu, setiap zikir termasuk ibadah yang paling diupayakan oleh syaitan untuk memalingkan hamba Allah dari berzikir. Kenapa? Karena zikir adalah kekuatan, zikir adalah senjata untuk melawan syaitan. Nanti di salah satu hadis kita sebutkan syaitan yang sendiri mengajarkan bahwasanya zikir ini adalah senjata, tameng, perisai seorang hamba dari godaan-godaan syaitan. Maka syaitan berupaya sebelum kita berzikir, sebelum kita khusyuk dengan zikir kita, sebelum kita memulai zikir, dia sudah datang duluan. Mengingatkan, membisikkan kita tentang urusan dunia kita, tentang pekerjaan kita, tentang urusan kita di HP dan seterusnya, sehingga kita lupa berzikir setelah itu. Makanya orang yang bisa menjaga hatinya untuk terus berzikir, ini orang yang sangat dipuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang banyak senantiasa bisa fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki ataupun perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, ini adalah kebaikan yang besar. Wa ayyukum ya'malu fil yawmi wal laila 2500
sayyi'ah. Lalu siapakah di antara kalian yang kemudian dalam sehari melakukan dosa sampai 2500 dosa, yang mana nanti akan ditimbang dengan amalan yang baru satu jenis amalan yang kita lakukan. Artinya peluang kita untuk memperbanyak amalan sangat besar. Nah, dengan zikir tersebut itu sudah luar biasa memberatkan timbangan kebaikan kita. Dan Nabi mengatakan, adakah di antara kita yang sampai dosanya itu 2500 dosa setiap hari yang dia kumpulkan. Artinya peluang kita untuk memperbanyak amalan kita sangat banyak. Itu baru satu jenis amalan. Adapun dosa, dia ditimbang nanti di akhirat satu dosa satu keburukan, sedangkan kebaikan ditimbang 10 kali lipat. Itu yang paling standar dan bisa berkali lipat sesuai waktu yang mulia atau tempat yang mulia. Iya, demikian yang bisa kita sampaikan. Saya ada beberapa hadis, mudah-mudahan terus menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa khusyuk hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada momen-momen yang memang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita berzikir, sehingga kita senantiasa menjadi hamba yang hatinya bergantung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.